Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widat Nadia, mahasiswi baru dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, tahun 2020. Berhubung dengan dilaksanakannya masa pengenalan budaya, akademik, dan kemahasiswaan atau yang biasa disebut dengan PBAK, maka diwajibkan seluruh peserta untuk membuat video orasi. Dengan adanya ini, tema yang saya ambil adalah kebijakan moneter pemerintah pada saat pandemi COVID-19. Suasana dan keadaan karena pandemi COVID-19 bukanlah sesuatu yang mudah diremehkan. Bukan hanya individu maupun kelompok, tetapi seluruh elemen di dunia pun terdampak. Di Indonesia ini pandemi sudah berlangsung cukup lama, yakni sekitar 6 bulan yang lalu, terlebih dari bulan Maret. Berbagai permasalahan pun mulai bermunculan dan dihadapi oleh semua orang, seperti pada sektor kesehatan, ekonomi, maupun kepemerintahan. Banyak pekerjaan yang harus menjadi tugas utama para pemerintah sebagai pelayan masyarakat dan penemu solusi terbaik ini agar seluruh rakyat Indonesia mengalami peminimalisan dampak. Dari berbagai rapat dan masukan solusi, akhirnya pemerintah memilih jalan tengah dengan tetap membuka luas ekonomi yang tetapi aktivitasnya diperhatikan dan adanya pengawasan juga aturan tertentu. Adapun salah satu aturan atau kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Indonesia dan sektor OJK pada stimulus ekonomi yang gunanya untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Pertama, seperti menurunkan Bank Indonesia 7-day reverse repo rate sebesar 25 BPS menjadi hanya 4,75%. Yang kedua, mengoptimalkan strategi investasi di pasar DNDF atau Domestic Non-Deliverable Forward. Yang ketiga, adanya pasar spot. Yang keempat, pasar SBN yang gunanya untuk meningkatkan risiko volatilitas nilai tukar rupiah. Yang kelima, menurunkan rasio giro wajib minimum atau yang biasa disebut dengan GWM valuta asing Bank Indonesia, bank konvensional dari yang awalnya 8% menjadi hanya 4% saja. Untuk yang keenam, kemudian menurunkan giro rupiah GWM sebesar 50 BPS yang ditujukan kepada bank-bank yang melakukan kegiatan membanyakan ekspor sampai dengan pembiayaan impor. Yang ketujuh, memperluas jaminan atau underlying. Bank Indonesia menyiapkan kebijakan sistem pembelanjaan lainnya melalui ketersediaan uang layak edar yang higienis dan menghimbau masyarakat luas agar lebih menggunakan transaksi pembiayaan secara non-tunai. Menurunkan biaya sistem keliling nasional baru Indonesia
atau yang biasa disebut dengan SKNBI dari perbankan ke Bank Indonesia yang pada permulaannya sebesar Rp600 menjadi hanya Rp1 saja, dan dari nasabah ke perbankan yang semula maksimalnya Rp3.500 menjadi hanya maksimalnya Rp2.900 yang mendukung penyaluran dana non-tunai program-program pemerintahan seperti program bantuan sosial pekerja yang di PHK, program kartu prakerja, program kartu Indonesia Pintar Kuliah. Keputusan Bank Indonesia dalam meningkatkan likuiditas melalui kuantitatif asing guna memberikan stimulus bagi sektor real sebagai antisipasi dampak ekonomi dan merebaknya virus corona. Adapun kebijakan-kebijakan lainnya yakni seperti relaksasi investor asing dengan melindungi nilai dan posisi devisa. Kesimpulannya adalah kebijakan moneter dilakukan guna menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga tetap berdaya tahan di tengah risiko tertundanya prospek pemulihan ekonomi dunia. Tujuannya untuk menjaga nilai tukar rupiah agar tetap terkendali sesuai nilai fundamental yang didukung kinerja neraca pembayaran Indonesia tetap terjaga, dan diharapkan mampu membuat pelaku pasar lebih tenang. Tekanan pasar keuangan, pasar modal, dan sektor real dapat berkurang atau mereda. Sekian orasi dari saya. Atas segala kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.